Ya itu gue kalau nggak mulai streaming kayak gini, udah pernah minta maaf juga gitu kan. Kalau nggak Jot yang ngasih tahu sama Yuka ngasih tahu gitu, gue nggak tahu ada orang sebesar Dian Kate. Tren-tren yang di sosmed ya, gue tahu itu dari almarhumah gitu. Oh ini Gina, Jain Berkarisma untuk usia lanjut itu arahnya lebih ke lifestyle, terus gaya pembawaan diri. Dulu kan semuanya sempat alay, terus gimana berubahnya, menemukan fashion sendiri gitu. Tetap cool, bisa fit in sama anak muda semua. Apakah selalu update tipsnya atau gimana kah? fashion nih untuk menjadi berkarisma. Lifestyle berarti ya, bukan fashion doang. Iya. Cuma nggak bisa diomongin sama diri sendiri. Iya, gue jatuhnya NPD anjing. Iya anjing, kalau diomongin buat diri sendiri jatuhnya MPD anjing. Ya berarti keep up sama Gue nggak ini keep aja up kali sama juga. zaman ya. Nah itu kayak Ya gue kita masih mempertanyakan kita ini berkarisma nggak? Itu mah itu Iya, dulu. itu dah. dulu. Nah, kalau gue Itu dulu deh. Kok bukan berkarisma ya? Oke lah, kau berkarisma. Gue ya itu dulu, ya itu kan nggak bisa kita jawab sendiri. Kau berkarisma kau, Tom? nggak tahu anjing. Kan orang yang nilai kalau itu. Nggak bisa. Mungkin kalau diomong jaga image ya, jaga image itu aku yang paling jaga image di depan anak-anakku sih. Itu baru benar-benar jaga image kayak Ya itu wajar lah. aku merasa untuk aku harus berkarisma gitu. Setiap omonganku harus didengar. Mungkin ada bicaraku aku berat-beratin gitu. Tere, nggak boleh kayak gitu. Boleh. Itu mah harus kan. Ke orang-orang yang memang aku rasa aku harus dihormati aja, aku melakukan hal itu. Sisanya sih tolol aja. Ya nggak sih bro? Kok pasti Kayaknya ada lah. Kalau iya, pada saat kau di harus. package lah Iya, misalnya. Iya dong, harus bisa bedain. Apa kalau dulu gue dia yang dulu nih yang pernah ngomongin nih. A good man itu adalah orang yang bisa menempatkan diri. Lu ngobrol sama siapa, bercanda sama siapa, bertemu dengan siapa, jalan sama siapa, salaman sama siapa tuh harus bisa tuh menempatkan diri, karena itu adalah cara lu untuk dinilai sama orang lain ya bang. Itu bahasanya dia lah dulu yang pernah bahas. Kalau ngomong manners, seharusnya YB banyak ilmu sih. Kita ngomong manners, gimana cara pria atau men ya. Tapi positioning yang dia bahas dulu bukan soal manners doang, soal gimana caranya lu apa ngomongnya gimana ya, bawa diri. Lu ketemu sama orang yang maaf ya, misalnya di bawah lu bisa sopan, tapi lu ketemu yang di atas lu juga tidak terlihat rendah. Gitu, secara value atau secara duit. Nah itu gue nggak ada penjelasannya itu. Gue nggak bisa. Tapi dia bisa. Gue nggak bisa menjabarkan. Kalau ditanya gimana tuh caranya, gue nggak ngerti. Tapi gue bisa. Dan mungkin jawaban itunya gue nggak mengkotakan secara nggak langsung sih. Gimana bahasanya? Gue cuma tahu positioning aja. Ketika ketemu yang menurut orang lain itu di bawah gua, buat gua itu orang ya tetap manusia. Oke. Ketemu yang powernya lebih daripada gua, Sama dia bukan juga berarti manusia. sama juga dia manusia, bukan berarti dia bisa ngebeli gua. Gitu aja sih. Gue masih jujur gue masih susah sih ketemu kayak orang yang Berpower. value-nya di atas kita atau yang berpower atau Terus lu gimana? Biasanya? Ya sesopan mungkin jatuhnya, maksudnya Iya, terlihat. gue juga sopan. Iya, makanya susah jelasinnya tuh. Kalau Nggak lu tuh bisa. lu tuh ada satu body gesture ya, kita bilangnya gestur yang menunjukkan bahwa kalau kalau gini, kalau gua tuh sama lu sama. Mungkin secara finansial lu lebih kaya dari gua, tapi Secara secara jauh, value gitu. gua ada gitu. Cuman kalau gua masih susah, Bang. Kayak kalau ketemu masih Nah, gue nggak bisa maksudnya, begini. Nggak bakal mau gue begini. Nah, gua tuh nggak bisa, gua tuh masih yang gitu. Itu yang gue ajarin juga, yang mungkin yang paling ini ya, paling terdekat yang paling itu gue ajarin ke Aloy. Ya. Stop anjing. Gue bilang, stop gini-gini anjing. Kayak gini. Apa? What the hell is this? No, chin up.
Gitu tau gua kalau. Iya, itu yang Chin up tapi bukan berarti lu dangak lu terus lu Sombong. Sombong bukan. Ya lu tau positioning aja gitu. Gua ketemu siapa ya? Ya sampai sekarang gua bisa bilang belum ketemu yang bikin gua geter gitu. Sampai sekarang. Gua bisa bilang begitu. Maksudnya untuk manusia kan gua bilang sama soalnya semuanya sama gitu. Malah kadang orang-orang yang gua nggak expect malah kayak anjing gitu. Ada auranya gitu ya. Iya. Terakhir siapa ya? Gue ngomong sama Cynthia. Siapa ya? Bentar, ada satu nama. Lanjut. Ada satu nama. Bentar. Terakhir bener-bener gue ketemu. Gue langsung ngentot sini orang. Gitu. Maksudnya in a good way ya. Maksudnya mungkin gini, dan aku mungkin sama aku tidak pernah melihat kan beberapa gara-gara di Jakarta beberapa kali ketemu orang yang super amat sangat kaya gitu. Contoh paling gampang di sekitar kita Ipul lah. Aku nggak pernah kalau di sebelah Ipul itu, let's say karena dia kaya raya kayak nunduk gitu. Ya udah aja, aku tahu ke orang kaya ya udah gitu. Aku ngelihat orang itu dari harus nilai panjang dulu sih, maksudnya dia itu udah berbuat apa, orangnya seperti apa. Kalau misalnya anjing tapi walaupun kalau misalnya kaya tapi kelakuannya anjing ya malas juga, ya udah cabut aja. Belum pernah sih gue ketemu yang sampai bikin gue geter ya. Cuma kalau gue tahu kayak anjing ada aura ini orang. Siapa ya anjing gue? Cowok, lupa gue siapa. Gue Dari ngomong Jember ke Cynthia. dia, dari Jember. Alah, gue ngomong ke Cynthia itu siapa ya? Ada lah pokoknya lupa gue. Ntar gue nanya Cynthia. Juga kayak boleh nih orang. Jarang, gue bisa dihitung jari 2 kali. Mungkin 2 orang doang yang bisa bikin gue ngentot. Boleh gitu. Tapi gak geter juga, biasa aja gitu. Ketemu biasa aja. Tapi berasa aja. gue ketemu Om Ded. Geter. Ada hakinya tuh orang ada ininya. Sama Om Ded sama. Itu mah karena lu ini gak sih? Karena lu adore juga gak sih? Mungkin. Gue nggak adore, dia yang adore. Kalau lu ya, kalau lu kayaknya subjektif deh. Kalau aku subjektif ya. Bener-bener Adore kayak itu nunduk adore, aku lu adore. sama dia. Lu adore. Tapi karena dianya juga mungkin sopan kali ya, dianya juga welcome banget, orangnya baik gitu. Kita jadi malah tambah, ya anjing kok nih orang. Kalau dia diem kayaknya kita bakal ini ya, kayak sok cool gitu-gitu, kita mungkin bakal lebih. Tapi gara-gara dia welcome jadi anjing. Jadi kita kok malah orang udah segede ini masih menganggap kita ada gitu. Oh itu yang dirasain ini sih ini yang dirasain ini kali si Lucky Adnan kali ya. Waktu yang di Haitilo yang kita bertiga ngerokok. Oh kayak nggak mau masuk ke. Bukan, kan yang ngerokok kan terus dia bilang, "Bang, nyata lu bahaya." gitu kan goblok ya. Kan goblok ya. Terus gua hah? Gua gitu kan terus lu ketawa kenceng banget tuh. Ya. Hah? Gua bilang, Di smoking room itu. ternyata lu bahaya. Gua hah? Gua bilang, "Lu ngeliat gua gimana anjing?" Gua bilang kayak gitu. Ih, serem bang. Serem. Gua sampai sekarang gak ngerti gitu. Gak tau karisma. Kan maksud karisma itu kita nggak bisa nilai kita berkarisma atau enggak ya. Kalau dari obrolan tadi lebih tahu posisian kapan menjadi siapa dan kapan berbuat seperti apa aja sih. Kalau orang nilai itu berkarisma ya nggak tahu juga gitu. Maksudnya Arab mungkin sebelumnya pada saat belum sama si Lucky belum terlalu dekat sama si Lucky, mungkin Lucky ngelihatnya berkarisma, beraura gitu. Tapi begitu aslinya santai ngerokok, bang, lo aslinya baik juga ya. Kayak ada pemposisiannya gitu. Mungkin yang paling sulit didapetin sama dari 9 member yang paling sulit mendapatkan itu adalah Aloy. Apa? Dapat apa? I don't know how to call it ya. Cuman Aloy itu kan selalu diperlakukan menurut gue diperlakukan tidak sopan sama orang yang baru kenal, orang yang contoh mungkin fans dia sendiri
bahkan sama orang yang suka banget sama dia gitu, karena dia itu nggak tahu itu baik atau tidak ya. Balik lagi. Baik. Sebenarnya kalau bahasa ininya friendly aja sih. Bukan friendly sih, Pe. Gue ngeliat dia tuh kayak karena mungkin sosok dia di internet atau di sosmed itu orang yang sangat bercanda, jadi kalau ketemu orang baru gitu Kayak akrab juga kan? gitu, so akrab gitu. Gua nggak tahu itu bagus apa enggak, tapi secara image kayaknya bagus karena dia real. Perbedaan approach aja bener yang kayak waktu di demo, mungkin gitu kali ya, perbedaan approach waktu di demo aja itu kali ya. Orang nggak usah di demo deh, mungkin orang kalau nyamperin Aloy langsung teriak gitu. Nah, itu sih yang Ke kadang-kadang gua annoying. juga teriak tapi tidak akan nyentuh, nggak mungkin nyentuh gua. Kalau Aloy parah anjing. Gue sampai kadang jadi gue yang marah gitu. Jadi gue yang ngeliatnya, ih anjing ya. Tapi sekali nyentuh pelecehan seksual gua, ini mantep nih buat dibahas nih, boleh gak? Oh ini Trisula lagi Trisula. No, it's okay, Cok. Kan lu udah, lu berapa? 30. Ya 29. Ya udah. Nggak apa-apa. Karena brandingnya iya, makanya gue nggak tahu itu baik atau enggak. Soalnya secara brand bener dia itu real gitu, mirip relate gitu sama aslinya. Cuman kalau secara apa ya, gue ngomongnya bukan respect ya. Itu nggak bagus. Gue liatnya kayak kadang-kadang mood dia lagi kurang, terus diperlakukan kayak gitu sama orang yang belum dia kenal. Masa dikatain kontol sama anak kecil guys? Serius? Iya waktu di Jember. Ya itu nggak mungkin terjadi gua. Iya itu, ke gue juga enggak lagi, gue juga nggak pernah digituin. Cuman kalau Aloy itu sering, makanya nggak tahu bagus apa enggak gitu. Terlalu kalau nggak punya haki, maksudnya nggak punya aura, nggak Iya, punya haki ya? karismatik gitu ya. Enggak juga, aura dia kuat. Orangnya gede banget. Dia kalau di stage buset, he owning. Mungkin itu komposisiannya Aloy, dia komposisikannya karismanya itu pada saat di stage, Pada saat perform ya. pada saat perform. Tapi pada saat non perform dia benar-benar flat aja semuanya ke orangnya. Dia nggak bisa membedakan mana orang ini mana orang itu, atau situasi mana ini suatu situasi itu. Dan nggak tahu yang salah siapa, nggak tahu yang salah atau nggak tahu memang orang yang nggak punya etika yang kayak gitu juga. Cuman kalau nggak punya etika ya lebih dari 2-3 orang loh. Dia terbiasa jadi apa ya, born to be performer aja maybe. Iya mungkin kali ya. Kalian yang nilai itu bagus apa enggak? Kalau gue sih jujur ngelihatnya untuk personal life ya nggak bagus gitu. Kalau orangnya nggak ada etika bang, iya itu juga. Tapi kok gue nggak pernah kena gitu loh. Pelecehan seksual? Pernah Sering. dua kali. Sering gua. Pernah kalau lagi jalan kelar main dia player gue dicomot. Iya. Aduh. Tapi kan cowok mah kalau cerita kan jatuhnya dicengin ya. Entah dicengin, entah dianggap enak dong bang. Lanjutin aja tuh bang, minta Standar aja ganda, lanjut bang bangsat, gitu. ya. Padahal lu nggak tahu separah apa gitu. Dan ya itu yang gue bilang, gue mungkin kalau lagi ketemu gue teriak ada, tapi nggak akan nyentuh. Sekali nyentuh jatuhnya pelecehan seksual. Mostly cewek sama gay gitu. Kalau ngomong mesti dua itu cewek semua. Cewek ada yang nyium tiba-tiba nyium. Dia nyium pipi ada. Gue Dari belakang langsung nomplok nyium pipi gua gitu. Ada. Itu kan maksud gua nyebreng ya. Kalau cubit biru-biru mah wah udah Kayak gitu. udah nggak kehitung itu. Kalau ngomongin pelecehan seksual di cowok tuh kenapa nggak pernah relate ya? Soalnya Ya pasti itu, orang ya ntar ini, orang kayak enak dong gitu. Dih, lu mah demen. lah kalau gue balikin gimana? Kena gue, gitu. Iya kan? Karena ininya aja sih, memang karena kalau sedikit membela mereka ya, karena memang cowok punya posisi yang lebih tinggi. Nah, nggak ini gitu, bahaya banget, nggak ini bahaya gitu. banget. Nggak Gimana bahaya coba juga, cuma nggak gitu. bahasannya? Pelecehannya pelecehan Gini, anjing. di hukum Indonesia, kau pernah dengar nggak? Di hukum Indonesia itu pemerkosaan, kita ngomong perkosaan, itu korbannya pasti cewek. Iya. Nggak mungkin korban pemerkosaan. Undang-undang itu dibuat untuk cewek, korban pemerkosaan. Jadi aku nggak bisa ngelapor kalau aku Nggak diperkosa. bisa.
Nggak ada korban pemerkosaan cowok itu nggak ada. Karena Walaupun secara terjadi. Jatuhnya pelecehan. Kalau pelecehan bisa, tapi pemerkosaan itu cuma cowok. cowok ke cewek. Cuma cewek korbannya, cowok pelakunya. Sorry, ini mungkin biar ada konteks TP sarjana hukum ya guys. Nah, kenapa gitu? Gampangannya gini. Kalau kita ngomong ke arah seksual ya, cewek walaupun tanpa konsen, Konsen. dia bisa aja diperkosa. Walaupun dia kasarnya sorry, kita ngomong agak masih pagi ya, agak dia kering gitu, masih bisa dihajar aja terus. Kalau cowok nggak bisa. Kalau cowok Enggak. Kalau cowok Nggak setuju. nggak mungkin berdiri. Enggak setuju. Ya ini secara hukum. Oh, secara hukum. Apa Tapi secara aku- biologis gua nggak setuju. Apa aku sempat mempertanyakan hal ini nggak bisa Karena kayak gua gitu pernah- dong. Heeh. Ya karena gue pernah gitu. Heeh. Jadi gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Jadi kau bisa ngacang walaupun kau nggak pingin. Berdiri. Biologis. Iya. Iya. Berarti ya itu apa ya? Kalau di hukum kita nggak ada yang kayak gitu. Ya, ya itu makanya mau cerita juga kalau apa yang terjadi, apa yang gue pernah alami mau diceritain juga percuma gitu. Ya. Percuma. Kan yang kau cerita itu Iya, aku paham kok. dia kayak ya udah gitu. Enak dong bang, minta lagi aja bang. Gitu. Pasti digituin. Jatuhnya pelecehan, bukan pemerkosaan. Di cowok. Di cowok. Ada Karena hukumnya tapi pelecehan. pelecehan kalau korbannya cowok. Tapi kok cewek pemerkosaan itu khusus cewek. Pemerkosaan itu khusus cewek. Atau gue nggak paham banget guys kalau hukum-hukum. Iya makanya kan cuma bisa TP gitu. Dan kalau Nggak balik mungkin lu lagi- diperkosa ya. Nah itu balik lagi kalau misalnya Itu. ngomong pelecehan gitu, kenapa cowok selalu diremehkan kalau dilecehin, tapi cewek langsung di Gembar-gemborin gitu. Karena woman support woman yang pertama, terus yang kedua cowok ke cewek juga ada heroic syndrome-nya juga gitu. Ada, ya. Makanya ya gitu. Ya. Selalu standar ganda kalau dibilang Oh, pelecehan itu parah. selalu standar ganda. Parah. Caranya banyak guys, jangan salah lu, cowok diperkosa tuh caranya sangat-sangat banyak loh. KUHP baru bisa bang cowok sebagai subjek korban hukum pelecehan. Kalau pelecehan memang bisa, pemerkosaan ya nggak bisa. Dan banyak banget korban cowok yang diperkosa, banyak banget. Cuma gak bisa apa-apa. Nih ya guys, konteks perkosa itu sampai terjadinya hubungan Seksual. itu konteks perkosa yang salah satunya dipaksa. Ya, lu kok bisa ngaceng bang? Nah kalau itu mungkin nggak ada yang bisa jawab di sini, yaitu mungkin dokter mungkin ya. Mungkin Bisa dokter jawab. Tapi when that happened on me, I was sick to my stomach. Gue abis itu jijik sama diri sendiri. Itu afternya, cuma waktu kejadian gue nge-freeze gitu. Kayak nge-freeze gitu. So, ya yeah. Oh itu ada berita pemerkosaan oleh 3 orang cewek. Pasalnya yang dipakai apa? Pelecehan atau pemerkosaan? Bentar guys. Yuka diem lu. Ngomong gitu. Kalau mau nanya dong, kalau misalnya gue bilang resiko public figure salah gak gue? Maksudnya risiko public figure. Pelecehan Iya. yang kau alami sama Brevi alami Iya. itu sebagai resiko public figure. Ada yang bilang ya udah itu resikomu sebagai public figure. Resikonya iya, ya udahnya enggak. Resikonya iya, tapi kalau ya udah aja enggak, ya udahnya enggak. Kalau resiko kan selalu ada ya. Terus gue tambahin, bukan tambahin. Kalau dari gue risikonya iya, oke gue terima. Tapi the way gue respon setelahnya, lu nggak bisa atur. One day if that happen on me again, misalnya dilecehin, gue tampar atau gue apain gitu, lu nggak bisa karena ada hukumnya gitu. Yang dimaksud Arab gini, contoh Arab dilecehkan oleh let's say cewek ya, let's say ya kita
let's say Arab dilecehkan oleh cewek. Cewek, mostly cewek. Arab tiba-tiba nampar atau tiba-tiba mukul gitu. Yang bisa kena malah Arab. Iya. Pasti gua. Walaupun di situ Arab melindungi diri. Ini kita ngomong jauh Arab deh, cowok pada umumnya. Cowok pada umumnya kalau misalnya dilecehin oleh cewek abis gitu melakukan kekerasan fisik kepada si cewek ini, mostly si yang dilecehkan ini yang salah. Memang standar gandanya di situ. Terus habis gitu kata pengen marah gimana ya? Lanjut yang tadi beri topik yang tadi aja, topik balik ke topik tadi. Topik karisma. Emang udah kelar? Iya. Belum. Nggak dapat ininya soalnya Mungkin ada pandangan lain dari Ibot? Apa? karisma di usia lanjut gimana cara apa ya? Tadi gimana sih Gina ngomongnya? Gimana sih Gina ngomongnya? Rep? Gimana cara kita kayak mungkin keep up sama kok bisa udah umur kepala 3 mau kepala 4 bentar lagi kok masih bisa relate sama mungkin salah lifestyle-nya Dari mungkin sama fashion ya semua mencakup lah mungkin cara ini jokes cara ngobrol how to act mungkin dari taste of anything dari musik fashion gitu-gitunya masih bisa relate gimana caranya mungkin ya I don't know how to say bro cuman Lingkungan? lingkungan mungkin iya juga jadi kayaknya Pola itu banyak pikir. variabel ya. Iya, pola pikir lingkungan. Open minded aja nggak usah ngejudge orang. Atau gue nggak pernah berasa gue ini sih guys berkarisma gitu. Gua nggak tahu deh. Orang yang nilai lah, nggak bisa gua. Kalau menjaga karisma ada, maksudnya menjaga supaya kau dihormati kan ada brand. Mungkin pada saat iya. kau jadi apa sih ketua package gitu kan, kau kan pasti ada untuk menjaga karisma nggak yang selengean terusan, nggak bercanda terusan. Enggak juga di grup gue bercanda aja. Cuman mungkin ini kali ya kalau lagi serius gitu. W. Enggak. Bang Kios, thank you. Thank you Chaos. Chaos, what the hell? Thank you. Cuman, wow. Wih, Weh, Gue. W. Tuh dari gua tuh, Bang Chaos. Thank you Chaos. You just spend a lot of money. Wow, for us, for the group and everything. Thank you. W Chaos on the chat, guys. Udah, ribut kelar. Kalau karisma susah maksudnya. Kalau dari aku cuma menjaga karisma di depan anak-anakku. Sisanya udah supaya aku bisa mengkontrol mereka pada saat mereka berbuat salah. Ini. Nah, thank you. Kalau gue tidak bisa mendefinisikan karisma itu seperti apa, harus orang lain. Iya. Kayak oh gini, oh Brevi gini, oh Bang Rap gini, TP gini gitu. Nggak bisa dari gue sendiri gitu. Karena gue cuman ngebawa diri aja. Oh, atau aku punya ide. Saling menilai satu sama lain soal karisma. Jadi Arab nilai aku sama Brevi. Arab nilai aku sama Brevi nilai Arab sama aku nilai kalian berdua soal karisma masing-masing. Tapi sebelum itu kayaknya gue udah tahu soal ini deh. Mungkin ini yang terjadi udah terjadi sama kau. Apa itu? Sama Yuka. Yang mana? Jalan on the Indonesian Idol, kau masih ngeliat aku sebagai Iya. Arab. Gitu. Ya Arab begitu aja. udah kau Pas masuk, pada saat kerja mode kerja bahasa pada saat masuk ke kamera, bukan kamera, pada saat masuk ke lingkaran itu, ya kau bisa melihat itu. langsung berubah, langsung ke switch gitu. Itu. Ya gitu, karisma itu mungkin. Itu kalau tadi yang gue bahas soal Arab, dia tahu cara how to positioning gitu loh. Di depan teman-teman artisnya dia act like he's an artist juga, public figure juga. Cuman di kita dia act like ya temenan aja. Dan di depan orang-orang mungkin di depan fansnya ya dia act like an idol gitu. Cuman nggak too much. Kau di stage? Kalau di stage ya performer as a DJ gitu. Bahkan lu nggak akan ngelihat
Arab joget-joget di stage kalau lagi di idol, paham gak sih? Lu joget-joget, lucu-lucuan gitu, goyang-goyang pantat, nggak akan terjadi di idol. Sebaliknya, lu tidak akan se-cool itu dan se-judging itu kalau lu di stage. Karena ada positioningnya. Karena kau paham positioningnya. Thank you Nan. Thank you. Dan ini kali ya, lu nggak, nah, kalau dia mungkin lebih jelas lagi jelasin ini. Lu nggak akan merubah mode lu ke Caca mode waktu lu di idol, misalnya gitu. Wah, kebalik. Kebalik. Malah dia tahu gimana kapan Caca keluar, kapan GB keluar, kapan Arab keluar. Dia di idol ada Caca anjing. Oh ada. Oh gue nggak tahu deh, gue nggak nonton. Cuman ya gitu kali ya. Tapi buat gue ada yang bisa dilihat di posisi mana, ada yang bisa dilihat di mana, yang nggak bisa lo lihat juga di mana gitu loh. Kalau TP tadi udah dijawab juga. As kepala keluarga dia harus menurut gue harus melakukan itu, harus melakukan karismanya. Walaupun orang-orang nilai lu so tegas lu, iya namanya ayah ya. Namanya suami dan ayah harus karena dia harus earn respect dari istrinya dan anak-anaknya. Gunanya apa? Kalau nggak gitu kan anaknya nggak punya alpha. Yes. Istrinya nggak punya imam. Betul. Nggak bisa, siapa yang harus kita ikuti ya di kapal ini, di kapal keluarga ini tuh siapa nakodanya gitu loh. Harus kalau TP harus, karena gue belum berkeluarga jadi gue belum tahu rasanya itu dan belum tahu caranya. Tapi sebenarnya walaupun kau belum berkeluarga ya, aku ngelihatnya kau di depan Andrew dan di depan Erika, aku nggak tahu karena kalian udah nggak berhubungan pacaran lagi, tapi kau masih menganggap Andrew sebagai anakmu, itu kerasa banget. Kerasa banget. Kau gimananya? Tapi gitu. mungkin karena Andrew belum ngerti, jadi nggak kayak lu kan ngobrol sama anak lu mereka udah ngerti apa yang ngomongin, iya, gitu. Tapi di Sama depan ini Erika kerasa kok. ini nggak tahu ya, tapi pernah bahas apa enggak? Dia tuh pernah ngomong gini guys ke kita guys, kalian boleh bicarain aku apa aja, kalian boleh ngobrol sama aku apa aja, tapi tolong ya kalau depan anak aku jangan gitu. Nah itu salah satu bentuk dia membuild dirinya as a father and a husband gitu, as a husband ya gak sih? Yes. Lu boleh bercanda sama gue seanjing apa ya kalau di kamera di mana, tapi jangan depan anak-anakku ya, jangan depan istriku gitu. Nggak peduli sih. Nggak peduli Anjing, ngentot, anjing. bangsat. Nggak peduli sih. Itu kalau gue nggak tahu deh, belum tahu rasanya gitu. Gue jadi kayak inget omongan Ripo ini waktu itu di depan supermarket gede di Bali. Itu lagi syuting MV Hill. Gue cuma duduk, itu itu udah mau tengah malam, udah mau tutup. Gue duduk di pinggir di depan supermarketnya, gue ngopi. Ada ngajak foto tuh beberapa tuh, foto, tapi semuanya gemeteran. Sampai Ripo yang fotoin gitu. Nah Ripo ngomong, "Po, ada Ripo gak sih? Ada Ripo gak sih? Nggak ada ya? Belum datang ya? Hah? Nggak ada." Ripo ngomong, "Bang, lu apa dah?" Gue bilang, apaan? Haki lu apaan dah bang? Lu dari mana sih bang? Kayak gitu. Pelajarin deh. Sampai dia yang fotoin gitu. Gue kayak, lu ngomong apa anjing Lu lu? emang orang yang belum pernah nongkrong sama lu kali ya, yang selama ini mengidolakan lu ya? Nah ini Aura lu emang ngentot. Apa aja gitu. Hah? Apa? Aura lu emang anjing. Beneran. Gue cuma ngerokok sama Ya ngopi itu. di aspal. Ya itu. Aura emang ngentot. Apalagi kalau di atas panggung. Buset. Kamu kayak kopi congko di atas panggung. Buset. Aloy. Gue nggak tahu ini guys, nggak tahu gimana. Nggak ngerti gua. nilainya. Nggak ngerti gua. Kalian lah yang nilai. Nggak ngerti gua. Belum nggak ngerti gua. Self care ya benar, self care juga iya sih. Itu gua langsung ke flashback yang di itu tuh depan supermarket di Bali, beneran tuh. Bang lu apa dah bang? Dari apa? Cuaca udah tadi cuaca. Udah. Harusnya gua guys tadi cuaca, tapi karena gua belum bangun digantikan sementara. Besok gua kayaknya ya.
Tadi Kalau- gantikan Allah ya sama Bang Jeb. Kalau dia, gue nggak pernah lihat dia ngelit secara langsung di package. Tapi dengan package bisa stabil, gue nggak tahu. Sorry, maksudnya don't get me wrong. Maksudnya gue nggak tahu dalamnya kayak gimana ya. Cuman yang di kepala gue yang gue lihat stabil, menurut gue as a leader ya dia bisa gitu, bisa banget gitu. Dari package-nya ya kau lihat ya. Kalau gue lihat dari Hasil karena package-nya. karena package bukan grup kecil ngentot. Gede banget, Cok. Dan bukan cuma nama yang tertera di situ, banyak yang tidak tertera dan di grup itu juga gitu. Di satu grup itu juga di luar dari nama yang tertera gitu. Jadi kalau kita kan jelas oke 9. Oke, kru udah pada tahu siapa aja. Even Mbak gitu, apa segala gitu. Tapi kalau karena kita kan dipublish semuanya nih segala-galanya dan every single day. Kalau Kicong gue tidak melihat secara gamblang secara langsung, tapi dengan sampai bertahan sampai sekarang ya Dilihat dari hasil. iya. Bertahan Kalau sampai sekarang nggak gede. kalau cara ngelitnya nggak bener nggak akan bisa bertahan gitu. Dan setiap orang punya caranya sendiri-sendiri buat ngelit ya. Kalau misalnya kita ngomong di analoginya dari One Piece gitu, setiap kapal caranya Shanks, caranya Luffy, caranya Whitebird itu kan punya caranya sendiri-sendiri buat ngelit. Ya ada yang galak, ada yang mungkin ke krunya deket as a family, as a friend, ada yang gimana tuh beda-beda cara sih. Kalau lu di One Piece apa kok? Gue Mihawk Mihawk sendirian. Mihawk itu benar-benar sendirian nggak punya sendiri, bawahan. gue sendiri. All eyes on me. Gue adalah Mihawk. Kan sekarang kan dia sama krokodil. Oh gitu. Di bawahnya bagi lagi. Di bawahnya bagi. Iya, di bawahnya badut. Menurut gua lu bagi. Menurut gua. Oh si Mihawk tuh di bawahnya bagi. Enggak, karena bagi itu secara tidak sengaja selalu dianggap sebagai hero. Oh, Sebenarnya sama kayak Usopp sih, hampir sama kayak Usopp. dia anti hero juga ya? Bagi anti dia, hero. dia side man tapi hero. Oh, Kayak mana ya? kayak ini kayak Tapi OP banget. Deadpool. Enggak sih, awalnya villain sih pertama kali villain, dibikin ya. Pertama iya. kali dibikin banget ya villain pertama. Tapi serunya film One Piece itu ya, anime One Piece secara banyak ini ya. Karakternya banyak. Banyak karakter, banyak twist. Coba dari Yuka deh. Ngomong baru bangun. Yang nilai kita gitu. Yang nilai. Tolong pertanyaannya bisa diulang. Anjay. Lagi bahas ini, tadi kata Gina bahas charming di usia hampir 40. Charming karisma. Karisma di usia Sama. bener ya. Karisma di usia yang hampir 40. Kenapa lu tuh kalian tuh masih relate sama Dulunya alay. dulu gimana ngelewatinnya, terus kok lu masih bisa sih sampai sekarang masih relate sama tren dari lifestyle, dari mungkin taste of fashion, taste of music, taste of everything. Gue aja nggak Lu tahu. masih relate. Gue aja Terus nggak tahu gimana tren cara- sekarang apa. Ya, gimana caranya lu bisa terlihat apa yang ngomongnya ya, berkarisma di depan orang-orang gitu kan. Kita nggak bisa nilai diri sendiri ya. Kayak, gue berkarisma nih, nggak bisa. Jadi harus orang lain yang nilai, dan itu objektif. Kalau kita yang nilai diri sendiri kan subjektif. Karena kalian gak berhenti belajar aja gak sih? Do not stop studying. Iya dulu ini contohnya nih, dia masih belajar bahasa Inggris yang kelas 2 SD gitu loh. Sampai sekarang. Siapa? Canda. Kalian nggak berhenti belajar aja gitu. Lanjut tentang bergaul. Kalau misalkan ada masukan dari yang lain juga kalian dengerin. Gaul gue demen lagi, kalau gaul gue demen banget anjing. Mau sama siapapun, berapapun umurnya, selama konteksnya bergaul dan menyenangkan, gue suka banget. Bersosialisasi menurut Oh, gue. mungkin gue tidak pernah menggatekeep kali ya. Iya, kan ada yang makin tua kan kayak lu ngapain sih ngasih tahu ini? Oh, yang sosok Iya. senior apa iya. Kalau enggak ada beberapa yang dunia stuck aja gitu, dia menurut dia metode yang dia udah pelajarin sepanjang misalkan let's say 40 tahun di hidup dia itu metode terbaik yang bakal ada dan selalu ada. Betul. Padahal nyatanya dunia kan berkembang terus. Nah, ini gue pernah ngobrol sama anak-anak Pets. Kalau kalian tahu Pets tuh Party at the South. Gue tuh pernah ngobrol sama dua orang ownernya, CEO-nya. Namanya AA Abraham Andrew sama Ryan. Shout out buat kalian berdua. Gue pernah ngobrol di green room as a friend gitu. Gue bilang dia pernah mengakui kalau dia respect sama gue karena gue mau
menggandeng mereka atau merangkul mereka. Karena mereka kan masih bocil-bocil, anak-anak ABG baru lah, yang di nightlife. Kok lu mau sih bang? Gitu-gitulah intinya. Gue bilang gue juga respect sama kalian, karena kalian movementnya bagus. Sorry, ini biar aku clear dulu ya. Berarti bisa dibilang Pets ini juniornya Package. Enggak juga, enggak menurut gue Secara waktu. secara waktu ya. Oke. Secara umur dan secara waktu mungkin dia junior karena umurnya masih pada muda. Cuman kalau buat menurut gue secara value mereka juga punya. Dan nggak bisa diklaim siapa senior dan junior kalau value. Oh sejauh-jauh kita ngomongin artis baru, Tensi, man. Dia gede banget sekarang. Lu mau ngomongin senior junior enggak deh kayaknya. Cuman kalau ngomongin umur, mungkin dia masih muda gitu. Nah, gue pernah ngobrol sama anak-anak ini, anak-anak Pets ini. Gue salut sama mereka. Gue respect karena movement yang mereka bawa tuh gede. Walaupun ada yang nge-hate, ada yang nggak suka, ada yang menilai mereka sotoy, ada yang menilai mereka sok keren. Menurut gue it's part of proses aja sih. Dulu Package waktu pertama nongol juga hatersnya serem guys. Dan hatersnya tuh bukan dari netizen dulu Package. Haters Package pertama nongol itu semuanya pelaku. DJ, let's say club owner, atau siapa yang nggak suka sama musiknya Package pertama kali tuh buset kita di hate gila banget. Dan itu akan kita bisa terima kalau yang nggak hate tuh netizen. Misalnya gue nggak suka sama lagu Package tapi dia bukan DJ. Para penikmat gitu lah ya. Penikmat doang, gue masih bisa terima. Kenapa pada saat itu gue marah? Karena yang hate tuh pelaku juga dan teman gue yang gue kenal gitu. As a person gue kenal itu terus, kok lu kenal gue tapi lu nggak hate teman-teman gue dan gue ya gitu. Kayaknya kalau lu nggak suka cukup diem aja deh. Nah itu tuh dulu tuh yang fenomena Package gede karena itu. Yang ngebenci itu pelaku-pelakunya juga dan tidak digandeng, tidak dirangkul. Nah kita as a Package member kita coba bisa ya udahlah kita jalanin aja, yang nggak suka diemin aja. Nah akhirnya itu kejadian sama Pets, makanya mereka berasa relate sama Package dan akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Intinya gue juga respect sama anak-anak ini karena mereka tuh di hate juga gila banget di scene-nya, tapi mereka nggak peduli, tetap jalan dan sekarang lihat Pets gede apa. Mereka punya klub sendiri, udah berapa sekarang? 2 atau 3? Terus nanti mau bikin festival sendiri gitu. Dan anak-anak yang di dalamnya itu mereka jadi dapat rezeki lebih, bisa mempekerjakan orang lain. Terus sekarang staffnya udah bahkan ratusan. Jadi banyak fenomena yang sebenarnya kalau lu ngomongin gaul, kayaknya mendingan lu bergaul nyari teman, bisa jadi rezeki gitu dibanding nyari musuh gitu. Gue suka kalau bergaul. No matter berapa umurnya. Iri gue malu. Ya, Iri gue sama lo soal itu. Gue tidak bisa melakukan. gue sangat bisa. Gue suka mendengar dan melihat POV lain dari orang lain gitu. Oh, ternyata Apalagi ada orang ini baru ya, yang berbakat iya. ya. Ternyata ada ini ya di sini. Oh, ternyata di bumi ini ada ini ya gitu. Ya itu gue kalau nggak mulai streaming kayak gini, kan udah pernah minta maaf juga gitu kan. Kalau nggak Jot yang ngasih tahu sama Yuka ngasih tahu gitu, gue nggak tahu ada orang sebesar Dian Kate. Nggak tahu. Gue sebodoh itu anjing. Atau lu mungkin ini kali. Gue tren aja nggak tahu. Gue tuh bener-bener tahu. Iya. Gue tren apapun itu, gue tahu tuh tren-tren yang di sosmed ya. Gue tahu itu dari almarhumah gitu. Jadi apapun tuh gue bener-bener buta. Gue nggak tahu. Lu juga nggak tahu kan? Gue nggak tahu. Gue Bener-bener gua nggak nggak tahu tahu. ada Mas Tian, bahkan gue nggak tahu ada Bang Brando, gue nggak tahu. Sama gue nggak tahu anjing. Kalau Winda tuh Nggak tahu. Sebelum gue streaming ya. correct me if I'm wrong. Sorry, gue nggak tahu. Gue lupa. Kalau itu sebelum gua kalau streaming Winda yang gue lupa. hari pertama tuh 72 jam. Jadi Bang gue Winda mah lu udah sempet bergoresan emang kenal. Tahu. Tapi gue tidak tahu impact, paham nggak impactnya? Impact. How big gitu. How bignya? Gue sampai kayak, hah? Yang nonton 50.000? Ngentot, gue bilang kayak gitu. Salut. Gue bahkan nggak tahu. Gue nggak tahu. Nah, ada Giri bahkan nggak tahu sama sekali. orang yang ada. Gitu, jadi gue kayak kalau kayak Brevi bisa bergaul tuh gue iri anjing. Oh mungkin ini yang sering juga kan kayak kan Brevi pernah bawa gue beberapa ke relasinya gitu kayak Bang ini pengen banget ketemu sama lu, pengen kenal sama lu, si A, si B. Gue kayak iya sure. Nah tapi kalau gue yang approach itu tidak mungkin terjadi anjing. Nggak ada di kepala gue. Nggak ada di kepala gue kayak Brevi gitu, bergaul gitu, nemplok sini sih. Wah anjing. Kayaknya enggak deh. Udah terlalu asik sama dunia sendiri. Kagak emang nggak bisa aja.
bukan asik sama dunia sendiri, dunia gue juga apa nggak tahu. Maka waktu Brevi kasih tahu ini ownernya ini, anjing, gue bilang, ini anjing, halo ini gitu. Ya, introvert aja. Iya kali ya, nggak tahu ya. Introvert aja. Kayak ya cewek gue juga gitu sih, Jess. Temennya itu doang. Nggak yang temen mainnya nggak. Ya udah. Dan gak salah. Dan nggak salah. Maka waktu dari season 1 pas Gala kenal streamer ini, nama-nama ini, teman-temannya Dean, gue kayak, oh gini ya. Event paling bodohnya menurut gue ini, gue nonton Blackpink kan iseng ya, maksudnya gue pengen tahu. Gue nonton Blackpink tuh itu pengen tahu stage act, lighting, sound. Yes. gue kepo banget. Kenapa gitu? Segila apa produksiannya kan? Gue beli paling depan, duduk. Oh, sebelah gue Adele. Gue kayak pernah kenal dari mana ya gue. Capek ya. Udah, terus gue nonton. Terus gue gitu bilang, Adele apa siapa ya? Gue lupa, tak salah deh. Gue lupa deh. Pokoknya gue kenal deh. Gue bilang, nanti gue minta video-video lu ya, gue bilang gitu. Soalnya dia video mulu kan. Gue bilang gue nggak mau videoin karena gue pengen tahu, gue pengen observe. Anjing, lightingnya begini, ini begini, stage kayak gini. Oh gitu. Padahal gue duduk paling depan gitu. Cynthia marah-marah. Bang Rap, aku kalau jadi you Bang Rap, aku zoom Bang Rap. Itu depan muka you Bang Rap. Gitu. YB public speakingnya sucks. Deh, aku absen dulu ya. Iya. Gue juga nonton G-Dragon kayak gitu. Aku nonton Blackpink gara-gara omongan di Dragon anjing. Oh, tadi kemarin. Nonton gue. Oh iya baru kemarin. Baru teman. Itu baru tuh orang naik dar. Anjing keren. Padahal masih berdiri. Apa gue yang terlalu suka kali ya? Nah, Iya kali ya. Subjektif sih. Kalau GD tuh menurut gue kayak mungkin orang dulu ngeliat MJ, gue ngeliat GD kayak gitu. Emang gue gak nyampe pingsan. Oh Michael Jackson. Mungkin karena gue sesuka itu kali. Iya. Walaupun ada beberapa yang di tengah-tengah acara, menurut gue semua orang art tuh pasti ada sisi freaknya sih menurut gue. Dia baring-baringan di itu, gak ada lagu, gak ada apa, terus dia joget-joget kayak kecil-kecil. Mungkin kalau orang yang nggak suka, ini kayak ngapain sih nih orang gitu. Tahu orang, menurut gue orang. Kalau gue waktu itu di weekend. The Weeknd lo? Di weekend gue. Kenapa The Weeknd? Baru muncul, dia teriak, hai! Hai-nya dia tau gak sih lu? Nggak tahu itu. Suaranya dia gitu. Oh. Ya itu, keren banget. Tapi memang dasarnya lu suka? Suka. Subjektif. Ramalan cuaca udah tadi guys. Siapa ya? Gua sama Aloy. Si Ale mana, Acoy? Aloy biasa Pedal. Oh iya. isi bensin. First time ini jumpa YB gimana? Sungkan aja buat approach. Mungkin karena ada di mindset gue juga sih guys. Kalau misalnya ketemu orang yang kayak gue ngerasa si Mas tuh orang terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua kalau misalkan gue approach, dia bakal berpikir nih intensi orang ini apa sih? Pengen ngobrol sama Overthinking gua. duluan. Udah overthinking duluan. Gue takutnya tuh lu nganggap gue tuh ada intensi sesuatu kalau misalnya gue approach lu. Kayak Ada maunya. iya atau apa gitu. Soalnya kan lu udah terbiasa di approach orang kan. Makanya udah beberapa kali ketemu gue gak pernah approach. Sampai akhirnya lu bener-bener ngeh kalau misalkan gue ada tuh waktu Imlek. Ya itu yang gue bilang, waktu gue tuh susah. Gue tuh nggak nginget orang, Cok. Bukan yang gimana. Sebelumnya udah pernah ketemu. Sebelumnya udah ketemu Itu beberapa kali ketiga. Satu table tuh sering, karena kan gue diajak Jot.
diajak jat beberapa kali dan dia pun ini berapa kali gue ikut table dia gitu. First time-nya dapat angpau, first time dia notice gue mah satu meja mah biasa aja. Ya, for haki, aura, karisma, whatever it is. Umur kali. Aura karisma yang gue bilang, gue pernah denger cerita Marilyn Monroe. Dia tuh bisa turn off sama turn outin. Jadi Ayo waktu itu lu cerita. iya. Tapi gue gak tahu itu apakah itu faktanya, cuma kan dari ceritanya itu kayak oh ada ya kayak gitu ya. Nah kalau kata Brevi kan, kalau gue di sini kan jadi temen nih. Emang pernah nggak berasa kalau gue lagi turn on-in? Oh lu manggung? Mana? Kalau lagi di sini, di luar jangan manggung. Pas lagi nongkrong? Iya. Enggak. Menarik. Menurut gue itu tergantung tempat sama situasi sih. Menarik. Kayak ada beberapa contoh kali ya, pemain futsal menurut gua. Di luar lapangan biasa aja, tapi begitu sama bola dia Iya. Lama. berubah gitu. Tergantung di mana dia paling shine aja gitu.